Hai, kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke materi nilai-nilai dalam hikayat. Yuk, kita perhatikan bersama nilai-nilai apa sih yang perlu kita pahami dari cerita hikayat. Nah, sebelum itu, kalian perlu mengetahui bahwa hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat itu tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun yang dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Nilai pertama yang harus kamu pahami dan kamu ambil hikmahnya dalam cerita hikayat adalah nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Contoh, saudara kembar yang terpisah tersebut bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka hanya berharap pertolongan dari Tuhannya. Nah, narasi tersebut menunjukkan bahwa tokoh memiliki nilai religius, yaitu berserah diri kepada Tuhan terhadap hal yang terjadi pada dirinya. Nah, nilai religius ini kita dapatkan dari narasi pada cerita, bukan pada dialog. Selanjutnya, nilai moral. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Contoh, walaupun si miskin tidak diberi makanan oleh warga, ia tidak pernah mencuri apapun dari milik warga. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat bahwa karakter yang terbangun dari si miskin adalah ia orang yang baik dan cukup tabah menghadapi cobaannya, sehingga perilaku mencuri tidak dilakukan walaupun dia tidak memiliki atau bahkan sering menahan lapar. Nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Contoh, ketika melihat istri si miskin yang hamil tua, para pedagang menjadi iba dan memberikan makanan dan pakaian untuk si miskin. Nah, dari narasi tersebut, kita bisa melihat interaksi yang positif antara si miskin dan pedagang yang memperlihatkan kepedulian antar warga. Nilai sosial ini juga kita lihat dari narasi atau deskripsi cerita ini. Nah, lalu bagaimana ya contoh nilai sosial yang kita peroleh dari dialog? Nah, jika ada dialog, "Hai si miskin, silakan kau ambil makanan ini, tidak perlu dibayar, dan ada sedikit pakaian untukmu, semoga bisa kau gunakan dengan sebaik-baiknya." Nah, itu artinya kita mengambil nilai sosial itu dari dialog dalam cerita hikayat. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya memuat konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Contoh, si miskin mendatangi ahli nujum untuk melihat kehidupannya di masa depan. Nah, dari narasi ini, perilaku si miskin menunjukkan bahwa pada zaman itu masih ada budaya seseorang yang mendatangi peramal untuk melihat masa depannya seperti apa, agar mereka bisa mempersiapkan hal-hal mulai dari hari ini, agar jika yang mendatang adalah bala, maka
yang memperbaiki hari ini menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah nilai pendidikan. Apa itu nilai pendidikan? Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Contoh, saat Marakarma terjebak di pulau yang dihuni raksasa, ia berusaha mencari cara untuk dapat keluar dari pulau itu. Nah, dari narasi tadi, usaha yang dilakukan Marakarma agar tetap selamat merupakan realisasi dari sikap berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Maka dari itu, nilai pendidikan ini harus bisa kita cermati, kita petik, kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah mempelajari nilai-nilai yang ada dalam cerita hikayat, diharapkan kita bisa mengambil hikmah dan pesan dari cerita itu, sehingga kita tidak perlu belajar dari kesalahan sendiri, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Dan di masa depan, kalian bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil tanpa perlu gagal. Terima kasih. Jika ada yang belum kamu pahami dari materi ini, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung channel Kelas Bahasa Indonesia Dipercaya. Terima kasih.